yang kami hormati, kepada para atasan, senior, kepada para ustaz, para kiai yang telah hadir, dan kepada bapak-bapak dan ibu yang juga berkumpul pada hari yang berbahagia ini, guna dan tujuan dan maksud kita pada hari ini merupakan merayakan hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi salli ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Anda yang melakukan yang sudah Masuklah kita akan dari kita yaitu yang akan disampaikan oleh atau yang dipanggil Ustaz kepada penceramah tentang waktu Nabi bersiap.
Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke pasar Minggu beli beras. Sekali ke pasar Minggu beli beras. Jangan lupa ke pasar Rebo beli mie. Siapa-siapa yang jawabnya keras, tak doakan rizkinya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Salatan turhibu wa tunasibu wa tuhammisu biha jihad al-ikhya wa ila'i dinil Islam wa idhari sa'airi al-tariqah jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ayyuhal hadirun, ayyuhal musyahidun, usi nafsi awwalan wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Harus dijawab Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وكأين من نبي قاتل معه من رجال مسلمين. الآية. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. أما بعد وعما بعد ونفر بنسب الحركة. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Asyifaur Rahmah, yakni Bapak Letu CKM Nur Faizin, sekaligus
sahabat juga teman ngopi kami, juga segenap pengurus DKM Asyifaul Rahman, Ibnu, Adel, Master of Ceremony, dan Ru Reza, juga Adinda Zikri selaku tim pembersih rumah Allah. Hakikatnya membersihkan masjid, tapi syariatnya membersihkan masjid, tapi hakikatnya membersihkan rumah Allah. Juga para sepuh, yakni Bapak Haji Dudung, alhamdulillah jauh-jauh beliau meluangkan waktu. Tadi kami tanya, Pak Haji kesini sama siapa? Sendiri. Kenapa nggak berdua? Pengen sendiri. Mudah-mudahan beliau sehat lahir batin, panjang umur, diberikan keberkahan. Juga seluruh jajaran perwira staf Bintara Tamtama, warga Batalion Kesehatan 1 Kostrat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan selalu dalam naungan dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho maghfirah kaum yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kepada para asatidz yang hadir, Bapak Ustaz kami alhamdulillah sudah hadir juga mendampingi kami. Beliau asatidz tetap di Masjid Jami Asyifaul Rahman, juga tadi yang membaca Al-Fatihah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Ridho, juga kepada Ustaz Nanda yang jauh-jauh dari Jember, enggak ya salah ya, dari BHP atau dari Kasdikat Hidayah. Terima kasih banyak, dan seluruh hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, sementara ini saya minta waktu 15 menit ke depan khusus buat ibu. Khusus buat ibu, ketika nanti kami menyampaikan materi ngaji, diperhatikan dengan seksama. Ketika nanti di akhir sesi ada pertanyaan, siapa yang bisa menjawab akan mendapatkan door prize. HP-nya ditaruh dulu, kita ngaji dulu. Nanti siapa yang bisa jawab, insya Allah dapat door prize. Kalau isinya jangan tanya, ya pasti kalau buat makan sebelah insya Allah sampai luber dah. Sewarung-warungnya kita beli. Insya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di setiap tahunnya kita merayakan yang namanya kelahiran baginda Rasulullah, yakni di bulan Rabiul Awal, atau biasa juga disebut bulan Ada pertanyaan, Bu, Rasul dilahirkan hari, tanggal, bulan, tahun? Bulan Juli tanggal 13. Apa? Tanggal 12 Rabiul Awal, tahun? Kenapa dinamakan tahun gajah? Langsung. Pembukaan. Kenapa dikasih nama tahun gajah? Angkatan mungkin sama Ibu nama siapa? Boleh ditunjuknya ya, biar kita kenal sama ya. Ibu nama siapa? Ibu nama siapa, Bu? Sebut nama, tinggal di RT berapa? Oke, silakan. Dengan Ibu. Bapaknya ada, Bu? Bapaknya ada? Ada. Kalau ada penor setengah. Bapaknya ada? Ada. Kenapa dinamakan tahun gajah? Alhamdulillah. Jawabannya 100% betul. Kamu tangan berarti. Karena pada saat itu adalah momentum di mana perang gajah. Dan pertanyaan berikutnya, bahwa bulan Maulid ketika kita merayakan, yang betul ucapannya perayaan atau memperingati Maulid Nabi atau memperingati
boleh lusa, boleh kapan. Maka ketika banner, untung nggak ada banner, tak kritik langsung ADKM. Kalau sekarang nulis langsung tak kritik. Sekarang kalau kita bikin banner, berarti tulisannya memperingati Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi? Barusan dijelas sudah. Maulid atau Maulid? Maulid. Tapi kalau sudah besok, Maulid. Oh, paham ya? Satu, untuk penyebutan kita sepakat. Kalau hari H, maka sebutannya Maulid. Kalau besok-besok mau. Yang pertama. Yang kedua, Gus, hukum merayakan Maulid itu apa? Banyak orang-orang di luar mengatakan Maulid itu apa? Maulid itu bid'ah, tidak ada di zaman Roh, tidak ada di zaman Sholat. Hukumnya yang pertama, hukum yang tidak bisa kita tolak. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sejarah mencatat siapa yang pertama kali senang gandrung bunga hatinya saat lahirnya manusia mulia Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Pecah telur lagi. Pecah telur lagi. Siapa tahu? Jangan dibuka lagi. Jangan kasih. Ibu-ibu masih ada banyak anak. Yang pertama kali senang di atas kelahirannya baginda Rasulullah. Kalau ibu-ibunya nggak bisa, saya ada bapak-bapaknya. 3, 2, ya ibunya dulu. Nikah bu, maaf. Tidak tahu. Ibu nama siapa? Tinggal di mana? Ibu Nopri. Ibu Lufi. Nopri. Ibu tinggal di RT 1. Bapak hadir? Tidak. Potong buka dulu Bapak. Ya, Ibu siapa sosok orang pertama kali yang senang gandrung atas kelahirannya Rasulullah? Abu Lahab 100%. Betul jawabannya. Apa sebenarnya? Main ya di sebelah janjian jangannya sebelah mana? Sebelahnya buka tadi saya lewat saya bilang buka sebelah. Orang yang pertama kali senang bunga bahkan memanggil seluruh tetangga-tetangganya dan juga membebaskan budak di rumahnya. Budak kalau bahasa dulu, kalau sekarang itu ART, tapi sekarang nggak ada perbudakan. Fakur rokobah tidak ada. Sampai membebaskan seorang budak karena senangnya atas kelahiran keponakannya namanya Ahmad bin Abdullah atau Muhammad bin Abdullah. Dengan senangnya Abu Lahab, yang kita tahu Abu Lahab ini siapa selain panah? Musuh baginda Rasulullah. Musuh, benar-benar musuh. Benar-benar musuh. Sampai-sampai Abu Lahab mengatakan suatu saat kalau Muhammad ini lewat depan rumah saya, sampai Muhammad bin Abdullah ini ketemu tatap muka dengan saya, tak balang batu, tak lempar batu. Sampai musuhnya seperti itu karena satu amaliyah kebaikan yang Abu Lahab lakukan, yakni dengan senang, hanya modal senang, kemudian memanggil tetangga-tetangganya untuk makan bersama dan budak pembantu yang di rumahnya dibebaskan. Silakan, hari ini aku katakan kau sah merdeka. Tidak ada lagi engkau harus mengabdi kepadaku karena lahirnya keponakanku namanya Muhammad. Al-Quran mencatat sikap perilaku yang dilakukan Abu Lahab yukhaffafu anhul adabu yawmal isri. Artinya apa? Yang bisa langsung baca. Agak berat ini soalnya. Baca. Serius baca. Yukhaffafu anhul adabu yawmal isri. Baca. Yukhaffafu anhul adabu yawmal isri. Jangan pakai Google Translate, nggak dapat ketemu. Karena ini bahasa Ibrani, bahasa Al-Quran. Yukhaffafu anhul adabu yawmal isnain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa Abu Lahab dan istrinya
disiksa setiap hari Senin. Jadi kalau setiap ketemu hari Senin, Abu Lahab dan istrinya bebas mereka disiksa. Tapi selesai hari Senin, ketemu hari Selasa sampai Minggu, dibunuh itu sama malaikat. Bunuh asli bunuh, pakai selang-selang ya. Bunuh sampai mutar-mutar kuning. Dari hari Senin berkat Allah, senangnya hanya senangnya karena kelahiran Rasulullah, maka Allah berikan dispensasi setiap hari Senin juga sesuatu. Adabnya siksanya itu ditahan dan ditangguhkan oleh Allah. Bagaimana dengan kita yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dan iman kepada kitabullah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, qadar Allah, dan hari kiamat. Insyaallah, kata guru kami almarhum yang menikah Kiai Haji Nabi Salahuddin Wahid, yakni adik daripada Kiai Abdul Rahman Wahid Gusur atau panggilan akrabnya Gusola. Beliau mengatakan, insyaallah selama orang-orang mau memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia, keluarganya, anak cucunya, insyaallah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di alam barzahnya, dan nanti orang-orang tersebut adalah golongan orang-orang yang diutamakan syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Kalau kata orang tua, orang mau iman kepada Allah, kepada Rasulullah. Abu Lahab yang tidak beriman kepada Allah saja, sisanya ditangguhkan. Betul bukan? Setuju? Itu hukum untuk memperingati Maulid Nabi. Sehingga kalau ada yang lain mengatakan Maulid Nabi tidak ada di zaman Rasul, ya memang betul. Akan tetapi yang kita laksanakan ini, tradisi ini adalah mengingat kembali sejarah, kembali kita ingati bahwa Abu Lahab saja yang tidak beriman kepada Allah, yang menentang Rasulullah, memperingati lahirnya Nabi, aja siksanya ditangguhkan. Apalagi kita yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu sebagai pembuka. Ini baru pembuka aku ya, masih 15 menit ke depan. Boleh ya? Insyaallah kita sampai setengah 1 deh. Gak apa-apa, soal dulunya kita mundur sedikit. Amplopnya masih banyak, saya nggak bawa pulang. Ditanya sama istri, memang jamaahnya nggak ada, tapi itulah aman. Kemudian suatu ketika para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita coba menukil hikmah yang dimana sesuai dengan tema. Itu tema kita apa ya Om? Tema kita apa hari ini kemarin? Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jadikan suri tauladan, betul ya? Suri tauladan. Pertanyaannya adalah suri tauladan apa yang bisa kita ambil dari Rasulullah? Maka coba kita nukil dari kitab Irsyadul Ibad. Suatu ketika Sayyidina Hasan bertanya kepada ayahandanya. Ayahanda Sayyidina Hasan siapa? Para bapak? Ya, Sayyidina Hasan punya ayah, punya abi namanya Wa'ali. Wa'ali yang bercilok di sana. Sayyidina Ali karramallahu wajah. Sayyidina Ali suami daripada Sayyidah Fatimah Khadijah Kubra. Sedangkan Sayyidah Fatimah putri dari Nabi Muhammad SAW, dari pasangan istri tercinta yang bernama Khadijah yang juga pakai stendol di Sayyidah Khadijah. Suatu ketika Sayyidina Hasan bertanya kepada sang ayah Sayyidina Ali, ya abadi hadisi an jiddi indama aku ma'asahabati. Wahai ayahku, ceritakan kepadaku
bunai, wahai putraku tercinta. Kalau orang tradisi bahasa Arab dan bahasa Al-Quran itu hampir sama. Kalau memanggil putra tercintanya itu ya bunai atau ya bunai, wahai anak putraku yang tercinta. Khisalin min jaddati, ketahuilah kakekmu ketika berada di khalayak para sahabat-sahabatnya, di antara sifat-sifatnya ini merupakan beberapa sifat atau perilaku Rasulullah yang boleh sama-sama kita ingat, kita renungkan. Silakan dinikmati hidangannya Bu. Pak sudah disebutkan, saya sembari makan tapi ngerokok jangan dulu ya, boleh dimakan tapi ngerokok ada belakangan. Baik, di antara sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, barang siapa nanti yang bisa menjawab di akhir sesi, insya Allah akan mendapatkan hadiah alias sebelah satu warung, bukan satu porsi, warung. Ya abadi min khalasi min majiddati, wahai putraku, di antara sifat-sifat kakekmu yang pertama daiman bisyri. Apa itu artinya daiman bisyri? Di antara sifat Rasulullah ketika bertemu orang banyak, Rasulullah itu selalu memiliki kepribadian yang menyenangkan. Salatullah selalu memberikan ketentraman, ketenangan, keberdayaannya selalu dirindukan oleh para sahabat. Jadi salah satu sifatnya Rasulullah, ketika sahabat itu kedatangan baginda Rasul, mereka masih merasa tenang, tidak merasa risau, tidak merasa terganggu, dan tidak merasa tidak nyaman kalau dengan kedatangan Rasulullah. Dan Rasulullah selalu memancarkan senyuman kepada siapapun. Halo, Rasulullah suka senyum. Kira-kira kita ini kalau ketemu orang senyum nggak? Serius. Dan senyum juga ada syaratnya. Kalau senyum itu harus ada lawan. Kalau senyum sendiri itu berarti senyum harus ada lawan. Tidak boleh senyum sendiri, karena kalau senyum sendiri akan menjadi nanti dijemput sama dinas repot. Betul ya? Kalau senyum Pak harus ada lawannya. Coba adik tinggi di depan musola, sore sambil senyum dari langit. Apa enggak? Belum
Ya, Rasulullah selalu memancarkan senyuman setiap ketemu orang. Sifat atau sikap yang pertama menjadi nasihat dari kita semua. Lantas yang kedua, sahlal khuluqi wa latiful khuluq. Ya Sayyidina Hasan putraku, kakekmu kalau ketemu orang halayak banyak, ketika bertemu dengan para sahabatnya, sikap yang dimiliki adalah kepribadian yang sangat tenang, tidak gampang gemerungsung, tidak gampang risau, tidak gampang terhasut, tidak tergesa-gesa. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu risaunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu cuma dua. Risaunya Rasulullah itu cuma dua selama hidupnya beliau. Yang pertama, beliau gelisah, beliau risau memikirkan akhirat. Yang kedua, risau dan gundah-gulananya beliau itu memikirkan umatnya. Bahkan di riwayat diceritakan di akhir umur baginda Rasulullah, selain kalimat la ilaha illallah, yang dipanggil pertama kali adalah ummati, bukan ya abnati, ya bunayya, ya jidati, bukan anak cucu, bukan, tapi ummati. Sahlul khuluqa wa latiful khuluqi. Rasulullah memiliki kepribadian yang tenang, yang kalem, dan memiliki akhlak yang lembut. Masya Allah lembutnya. Kemudian sikap yang ketiga, kata Sayyidina Ali kepada putranya Sayyidina Hasan, wahai putraku, di antara sifat-sifat kakekmu yakni latiful. Jadi apa itu latiful? Jadi kakekmu itu memiliki sifat yang tawadhu. Apa sifat tawadhu? Tawadhu itu bukan tawadhu itu merasa diri tidak lebih baik dari orang, tidak merasa lebih pintar dari orang, tidak merasa lebih punya dari orang, maka dia ini hidup tenang. Dia punya melihat orang lain biasa, dia gak ada melihat orang yang ada. Alhamdulillah, hidupnya tenang, tidak melihat orang lain lebih rendah darinya, dan selalu melihat dirinya lebih rendah dari orang lain di hadapan Allah. Al-aslu fil adab syuhud nafsi ala nafsi wa kamali ala ghairihi. Melihat dirinya ini Rasulullah, melihat dirinya itu lebih hina daripada orang lain di hadapan Allah, dan melihat dirinya ini, melihat orang lain itu lebih mulia daripada dirinya di hadapan Allah. Dan Rasulullah ini sifat ketiganya, selain beliau tawadhu, beliau tidak sombong, dan juga tidak pernah membanggakan diri. Itu sifat ketiganya Rasulullah. Sifat yang keempat atau sifat yang terakhir, wahai putraku Sayyidina Hasan, kakekmu itu memiliki sifat wala musahib. Apa wala musahib? Rasulullah itu memiliki kepribadian yang tidak pelit. Apa pelit? Kalau bahasa Indonesia pelit. Nek bahasa Jawa Timur ngepol. Kalau bahasa pelit, medit, pedih, korek, nanti sebelum makan apa lagi? Kalau bahasa daerah mana lagi? Boleh disebutkan? Kalau daerah Sulawesi apa? Izin nanti. Kalau Sulawesi orang politik sebutannya apa? Seke. Sudah seke beleng-beleng lagi. Ya? Pokoknya pelit sekali. Nah, Rasulullah ini sosok yang tidak pernah pelit kepada orang lain. Dan Rasulullah ini orang yang selalu dermawan. Seberapapun yang Rasulullah punya pasti dibagikan kepada para sahabat. Dan satu tradisi baginda Rasulullah,
tadi. Dan orang yang bakhil itu jauh dari surganya Allah. Wa qaribun minan nar. Dan orang yang bakhil itu dekat dengan neraka. Alhamdulillah subhanallah. Sebagai penutup ibu-ibu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan satu hadis yang bisa kita renungkan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia di antara kita adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan sebelum kami tutup. Kami ingin bertanya beberapa pertanyaan tentang sifat Rasulullah. Sifat yang pertama yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada Sayyidina Hasan adalah sifat Daimal Misri. Ada yang bisa Daimal Misri? Halo, Daimal Misri. Sifat Rasulullah Daimal Misri. 5, 4, 3, 2, Daimal Misri. Daimal Misri. Oke, ibu nama siapa bu? Oh, itu ada nih. Sebut nama bu. Nama tinggal di RT berapa? Pokoknya dinyalain dulu. Mohon izin jawab, nama saya. Nama bapak boleh, nama Mohon izin jawab, nama saya adalah Al-Basri, yaitu Hajar Basri. dan selalu memancarkan senyuman. Alhamdulillah. Ibu bapak datang? Ibu bapak hadir bapak? Kemarin bapak yang tugas. Pulang di tugas. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah. Sifat yang pertama adalah Daimal Misri, yang wajahnya Rasulullah itu selalu memiliki sifat yang menenangkan dan juga wajahnya selalu menebar senyum. Yang sifat kedua disebut Sahlul Khuluqi wa Latiful Khuluqa. Sifat kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni kepribadiannya Sahlul Khuluqi wa Latiful Khuluqa. Selain beliau memiliki pembawaan jiwanya tenang, juga beliau memiliki kepribadian yang lemah. Gak cukup kalau 1, 2, 3, 4, 5 gak cukup. Yang berani angkat tangan, yang berani dah. Ibu nama siapa? Geser mic-nya dulu. Gak apa-apa. Boleh. Oh iya, nanti gantian. Apa bu? Yang di sini ibu. Nanti yang sini ketiga. Boleh? Ibu nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ibu Kurnia? Yulia. Yulia. Siap. Ya. Gak apa bukan betul. Betul sekali. Bapak hadir? Alhamdulillah. Terima kasih. Yang ketiga itu tadi yang sebelah sana tuh, boleh dikasih kaminya dengan ibu yang di belakang yang pakai kacamata. Ya, ibu sifat ketiga bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sampaikan, wala musyahid, namanya bu? Halo, tes bu. Ibu Sigit. Siap bu, ibu Siti. Apa bu sifat ketiga Rasulullah? Wa musyahid. Oke. Tidak pelit. Tidak pelit, betul nggak? Bapak hadir bu? Nggak hadir. Aduh, guys, terima kasih banyak bu. Betul, terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Wala musyahid, yakni Rasulullah ini memiliki kepribadian yang tidak pelit. Bahwasanya itulah yang menjadi esensi maulid kita, bahwa maulid tahun ini kita genggam erat-erat khairun nas anfa'uhum linnas. Kita harus mau menjadi manusia yang manusia kata Rasulullah terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat bagi manusia di sekelilingnya, tentunya manfaat yang positif. Demikian, sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang sama. Insyaallah ibu-ibu bila mana bapak-bapak
bila mana berkeluangan waktu setiap malam Jumat di Masjid Asy-Syifaur Rahmah kami mengadakan kajian kitab. Insya Allah setiap pada maghrib. Kalau ibu-ibu mau hadir silakan, sekalian yasinan sama ngaji. Sewaktunya hanya sampai Isya. Kami sengaja meluangkan waktu datang ke sini. Kami jauh-jauh dari Surabaya demi jamaah di Masjid Asy-Syifaur Rahmah yang Sate Bos setiap malam Jumat. Bukan berarti setiap malam Jumat itu ya, pokoknya ngaji sih. Baru malamnya terserah siapa tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang berkenan. Kebenaran hanya milik Allah, kekurangan hanya milik kami pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa huwal musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada penceramah yaitu yang tidak dimaklum atau dimaklum berkali yang telah memberikan nasihat. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat menjadi pelajaran bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tibalah kita di ujung acara. Mari sama-sama kita membacakan Alhamdulillah. Kemudian akan dilanjutkan dengan